Gue nggak tahu ini lo atau lo di hack gitu ya. Lo pernah posting foto sama Vicky kan? Fotonya udah nggak ada, Ril, tadi gue cari. Oh, Kelihatan nggak sih? coba balik lagi. Coba, botaknya di mana? Instagram lo aja rapih, apalagi hidup lo. Justru itu karena hidup gue berantakan, jadi Instagram gue berantakan. Endorsement yang masuk, Ril. Gue nggak pernah liat endorsement ya di ini. Lo juga tolak endorsement ya? Ada rate-nya Oh yang nyokap gue buat. iya. Oh, iya. Oh, jadi alasannya karena nggak semuanya mampu membayar adult tattoo kan? Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya! Hey, subs. Thank you so much yang udah nonton di part pertama sama Real Tattoo. Kali ini gue punya part kedua. Gue akan bicara hal-hal yang lebih nyentil dia. Jadi dia tuh pernah posting foto. Fotonya tuh nggak dia banget sebenarnya karena dia posting foto selfie. Ariel Tatum tuh nggak pernah selfie sama Vicky. Nah setelah itu, duar, orang-orang banyak yang komen. Tapi fotonya dihapus. Sekalian aja tanyain Vicky tipenya bukan. Tapi kan masyarakat luas gitu kan mungkin image lo itu, image yang tadinya Ariel Tatum cantik, Ariel Tatum apa, jadi gue nggak tahu, kalau menurut gue itu lo kan semakin kaya sebagai manusia. Tapi menurut orang yang melihat lo sebagai sebuah icon gitu kan, melihat lo jadi kayak, oh kok Ariel Tatum ngurusin hal gituan sih, Ariel Tatum kok mau sih ngurusin hal gini, kenapa sih lo mesti umbar-umbar your flaws gitu. Well, I'm just trying to be who I am to the world, dan menurut gue itu adalah hal yang gue that's something that I'm passionate about, that's something that I care about, and I have to speak up. Yeah. Dan orang akan selalu, gini loh, gue ngerasa orang-orang akan selalu punya opini mereka. Iya dong. Mau kita melakukan hal baik, mau kita melakukan hal buruk, semua orang pasti punya komentar yang berbeda aja gitu. Yeah, Jadi yeah. you might as well be yourself and do good things, gak sih? Iyalah, gue setuju banget. Gue support banget sama lo. Lebih susah nyari cowok nggak lo sejak lo terbuka masalah hal ini? Or friends? Gue dari dulu susah nyari pasangan. Ada bedanya sih. Beneran, lo susah nyari Kayak apa ya? Itu bukan fokus gue sih, Bet. Udah dari beberapa tahun belakangan ini. Dulu emang gue suka kayak punya someone to like give me some sort of feelings yang seru-seru gitu. Emang dari dulu gue anaknya nggak terlalu serius-serius banget karena gue ngerasa gue nggak mau nikah muda. Yeah. Gue I still got a long way to do in my life. Yeah. A long way to go and like things to do in my life. Jadi gue ngerasa ya itu bukan prioritas sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Jadi gue mau bebenah diri gue dulu sendiri. I wanna do what makes me happy first. But then if someone wants to join in this crazy roller coaster life, then go ahead. Tapi gue sampai sekarang masih belum kepikiran kapan pada saat episode Depressed itu muncul Ariel Tatum tiba-tiba sedih, Ariel Tatum tiba-tiba nggak tahu ya, gue nggak bisa bayangin Ariel Tatum kalau sedih atau depressed itu gimana. Gimana ya? Well, it's normal, I guess. It's what happens in life. It's okay not to be okay. Orang nggak mungkin kayak sunny every day, happy and like happy-go-lucky, ray of sunshine all the time gitu. Course. We all have our down moments, and it's okay because we fall down 7 times, we get up 8, darling. Yes. Sedihnya lo tuh gimana? Sedihnya pada saat kalau di sekarang ya, di tahap kehidupan lo sekarang, sedihnya tuh because of what? Apa yang buat lo sedih? Quarter life crisis sih terkadang. Cuma alhamdulillah sampai sekarang gue selalu bisa narik diri gue kembali lagi ke being positive and mindful about my life gitu loh. Kadang gue ngerasa kayak, is this all there is gitu, kayak ini ada lagi nggak sih yang bisa gue lakuin untuk kayak membuat hidup gue lebih ada makna, ada lagi nggak sih yang kurang, apalagi yang harus gue lakuin. Have I done enough for my parents, like have I done enough in my life right now, kalau gue besok mati gue siap nggak ya gitu. Cuma ya I always manage to bring myself back to being grateful. Yeah, you have a really bright future, like sky is This the is so limit. bright.
Not me, it's very bright because there's a ring light. Yeah, I know, but you really have a bright future. I mean, Gue tuh merasa lo orang yang punya potensi yang luar biasa ya, tapi pemalu gitu. Lo malu untuk menunjukkannya ke dunia atau mungkin lo nggak nyaman. Setelah gue kenal lo, gue tau lo nggak nyaman gitu kalau menjadi sorotan terlalu terlalu hebat gitu ya, karena orang-orang selalu akan melihat sampai ke jerawat-jerawat lo, sampai ke bisul-bisul lo gitu kan, lo nggak nyaman. But I think you have a really really huge potential to be anything that you want. I don't know. I feel like I connect to you more than a lot of people that I've met along the way in life. A little bit. And thank you so much. Sorry Me feel too. bad. Thank you so much. It's really hard to reach you know. Kenapa? Nih, postingan lo, oke, let's say gini ya. Let's say gue adalah fans. Gue adalah 7,3 juta follower lo di Instagram. Just treat me like a fans. So, this is a fans perspective ya. Gue ngeliat lo, Okay. gue postingan. Hari ini Ariel posting apa ya? Oh, Ariel ini posting terakhir kali dia ngomong di bulan Maret 27. Pada saat lo foto sama, apa sih ini namanya nih? Yang itu apa sih? Roll-roll rambut ya? Ya, terus kemudian, Ariel posting lagi nih. Sebulan kemudian, tanggal 17 April. But it's not your face. Ini gambar apa sih ini? Bunga ya? Bunga. Iya, gambar. Ya itu gue punya eh, sedikit keperfectionisan dengan kalau gue nge-posting gue kayak tiga deret gitu loh. Iya, I know. It was the Kak Glenn Fredly meninggalkan kita, jadi Iya, it's heartbreaking. Terus udah gitu tuh 17 April. Berarti dari 27 Maret 17 April. Terus udah gitu lu ngeposting lagi sebulan kemudian. Ini memang ini tanggal ini lo ya, tanggal keramat lu ya, belasan gitu ya, 17 April. Ini 18 Mei. Ini baru fans ini kayak, wow, itu Ariel. Akhirnya dia ngeposting muka 3 biji lagi. Setelah sebelumnya 2 bulan yang lalu dia cuma ngeposting bunga-bunga dan tulisan sama video pendek. You know, it's really hard to reach you know. I mean, for all the people. tapi gue nge-posting story rajin loh, Bet. Gue tahu. Walaupun kayak jahitan gitu, cuma kayak Yang lu cerita botak kan? oh ya, Iya. Lu botak di mana sih? Coba gue pengen lihat. gue nggak bisa, lo gue nggak tahu sih lo bisa kelihatan apa nggak, kelihatan nggak? Eh, oh, Kelihatan nggak sih? coba balik lagi. Coba. Botaknya di mana? Di sini, Oh, tapi di ya sini. itu nggak termasuk botak lah. It's like tipis kali. Rambut gue tuh tipis banget gitu, Bet. Hmm. Jadi tuh dia udah pitak di sini dari awal karena emang dari kecil gue nggak tahu lah di bagian sini ini memang kosong gitu. Mhm. Terus sama makin lama makin rambut gue rontoknya parah banget. Mhm. Rambut gue tuh tipis banget sekarang cuma kayak segini gitu. Lu kan kayak suka apa namanya kayak gaya-gaya. Iya karena kayak sering banget di styling, terus gue sering banget keramas setiap hari bener-bener. Terus dulu gue pakai, jadi sekarang tuh gue kayak berubah ke cari alternatif yang lebih natural untuk rambut gue gitu loh. Jadi sekarang getting better sih, alhamdulillah lebih baik daripada tahun lalu. Karena kayak gue jadi rajin treatment dengan barang-barang yang organik natural, jadi penumbuh rambut yang natural gitu loh, nggak ditambah lagi dengan chemical stuff. Tapi bukan karena stres kan? Karena lu, I don't know, Nah, corona, gue kalau stres makan, enggak, gue kalau stres gatal-gatal, alergi. terus giniin kuku. Oh, cabut-cabutin kulit. Kopek-kopek gue juga tuh. Oh iya ya. I have that problem. Itu bad. Apa? Nih kulit gue nggak sih yang dikopek-kopek? Gue Iya, itu bentuk self harm yang kecil. Oh ya? But I enjoy it. Aneh ya gue. Lo coba catat mungkin setiap lo lagi nyabutin kutikula lo, itu jam berapa dan keadaannya lagi seperti apa dan apa yang lo rasain. Nanti lama-lama lo lihat patternnya, apa triggernya yang ngebuat lo kayak lakuin hal itu. Oke. Entah tegang kah, entah stres kah, entah lagi cemas atau lagi sedih, itu ntar lama-lama kayak patternnya kelihatan gitu loh, Bet. Iya. Sekarang ini gue nggak gigitin kuku karena gue takut corona. beneran. Gue kayak cuci tangan terus gue kayak, lah baru gue pegang-pegang apa, jadi gue parno sendiri. Tapi gue nggak merasa ini sebagai sebuah self harm. Gue nggak merasa ini sebagai sebuah pengalih perhatian atau apapun. Tapi gue merasa ini subconscious stress ya? Subconscious stress ya menurut gue. Lo sendiri sih yang bisa deeper dengan lo catat gitu. Iya. Atau mungkin lo kayak like excited, kalau misalnya lo excited itu bisa juga kalau misalnya lo lagi excited, oh my god. Kagak. You're so Oh, iya, high benar. adrenaline terus lo jadi nyebut-nyebutin
Bener juga ya. Ketika lalu itu juga bisa mungkin. Iya, iya, iya. Anyway, gue tuh pengen nanya sama lu deh. Apa? Gue pernah nemuin postingan lu, is very Hmm. unlike you. Gue nggak tahu ini lu atau lu di hack gitu ya. Lu pernah posting foto sama Vicky kan? Fotonya udah nggak ada, Ril, tadi gue cari. Jadi lu posting Ya, foto. makanya kita buat 1 menit doang apa gimana deh gitu, 1 jam atau apalagi gitu, pokoknya kayak kita lagi bercanda sama Raffi sama Sahila sama Mas Vicky gitu, terus kayak Hmm. coba dong posting, kalau posting sama Vicky like-nya berapa, terus ya udah, it's just like a fun thing to do, akhirnya kita Oh, foto terus kita lihat like-nya berapa. Oh, lu di challenge sama mereka. Iya. Oh gitu. Soalnya gue tuh pernah mau nanya sama lu, kan lu postingannya bagus-bagus tuh kayak kata-kata, gambar di tengah. Lu kan nggak pernah selfie di foto-foto lu, setahu gue. Terus tiba-tiba selfie sama dia, captionnya apa ya? Takdir something, right? Apakah ini takdir ya? gue yang pilih fotonya, dia yang pilih captionnya gitu di janjiannya. Oh gitu. Kenapa lu hapus? Gitu, ini cuma 1 jam doang setelah acara, kita mau lihat di penghujung acara kita dapat berapa like gitu. Kemudian kayak heboh gitu kan lu. Terus gue pengen nanya lu, dulu kok lu tuh pengen banget selfie. Gue yang kayak, yay, lu selfie gitu kan. Maybe something change about you. Tapi kagak. Gini, gue tanyain aja gimana. Gue tanya ke netizen, nanti lu bisa lihat di bawah. Jadi nonton, Oke. ya, jawab, apakah Ariel Tatum harus start posting selfie foto? Oke. Iya kan? Kalau misalnya banyak pollnya, gue start posting selfie sih. Oh gitu, bener ya? Lu kayak Nicholas Saputra nggak sih? Kayak... Gue juga salah satu netizen yang nganga sih ngeliat dia selfie. Iya kan? Nah sekarang, Dia karena dia nggak pernah nge-posting mukanya gitu loh, Bet. bener. Terus tiba-tiba selfie, gue inget banget tuh pas lagi coblos ya. Kalau nggak salah kan. Waktu itu. Lu kenapa nggak mau selfie? I don't know. Personal banget gitu nggak sih? Iya, gue paham sih. Gue juga nggak pernah. Kalau story sih ya gue banyak selfie di stories gue, cuma untuk di postingan ya belum terpikir, karena menurut gue postingan gue kalau nggak penting-penting amat nggak usah diposting gitu. Lu bayangin Real ya, lu tertutup gini aja, itu udah 7,3 juta follower lo. Gimana kalau lu terbuka bermain? You sound like my therapist right now, Beth. Kenapa? You sound like my therapist. Oh gitu, terapis lu bilang gitu? Enggak. Oh enggak. Or your manager kali bilang kayak gitu. Coba Real, lu lihat deh nih. My mom, aka / my mom. Iya kan? Momager. Okay. Posting dong, posting ini dong, posting itu ya. I'm trying. Endorsement yang masuk Real. Gue gak pernah lihat endorsement deh di ini lo. Di Instagram lo. Lo juga tolak-tolak endorsement ya? Enggak kok. Tapi jarang banget. Karena ya ada rate-nya Oh yang nyokap gue buat. iya. Oh, iya. Oh jadi alasannya karena nggak semuanya mampu membayar Ariel Tatum kan? Masalah niat. Masalah niat. Kalau ada niat pasti kan ada jalan. Mungkin yang Benar. belum endorse ya belum seniat itu aja. Belum sinet itu. Dan juga pasangan hidup juga belum ada yang niat banget gitu ya sama lo mungkin ya. Aduh, Beth. Should we go down that road? Do you wanna go down that road? Iya belum ada aja, karena gue ngerasa saat ini gue prioritasin diri gue. Gue ngerasa gue masih banyak hal harus diimprove di dalam keseharian gue, biar gue jadi orang yang the best version of myself. Gue nggak mau ada orang datang dan merusak ritme lo. Kasarnya gini, bukan gue gitu sih. Gue anggap diri gue seperti rumah. Ketika rumah gue masih banyak yang harus gue perbaiki, masih banyak yang harus gue tata ulang, masih gue harus percantik, janganlah mengundang tamu ke dalam rumah yang masih berantakan itu gitu nanti. Jadi ketika tamunya datang ya semuanya sudah siap, sudah rapih gitu. Tapi bukankah Real, ini my argument karena gue Oke, silakan. I love argument. Nah Subs, gimana? Enjoy nggak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru, tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar nggak ketinggalan giveaway? Gampang, buka Instagram kalian, scan barcode ini adalah barcode Instagram gua, terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gue umumkan di Instagram, dan pemenangnya juga akan gue umumkan di Instagram. sebagai seorang introvert dan perfeksionis ya, gue juga tidak mudah
gue ngerti lah, gue ngerti maksud lo apa. Tapi gue juga punya pikiran seperti lo tau gak gue mau jadi apa? Dulu gue mau jadi George Clooney, sampai 45 tahun gue gak mau nikah, for real. Gue tuh sampai kayak, gue catat tuh dalam tidak menikah sampai 45 tahun. Terus kemudian datang kan akhirnya jodoh gue Iren gitu kan. Terus gue tuh berubah loh perspektif gue. Karena gue pikir gini, oke, rumah gue, kalau mau nungguin rumah gue, rasa kehidupan gue bagus, baik gitu ya. Sampai kapan? Karena gue ingin terus berkembang, akan menjadi lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus lagi. Yang berarti yang sebelumnya akan terlihat selalu lebih berantakan lagi dibanding sesudahnya gitu kan. Bukankah, gitu ya pertanyaan gue ya, bukankah pasangan itu harusnya merapikan dan menata sama-sama ya? Kalau gue punya pemikiran gini, agak sedikit perfectionist ya, cuma kayak ya kembali lagi seperti yang lo bilang tadi, manusia boleh berencana kalau misalnya tiba-tiba tahun depan jodoh gue datang, gue mau ngomong apa ya. Amin, gue cuma doain selama amin. belum terjadi, gue merasa ketika menurut gue marriage is such a separate thing, dan kalau misalnya gue berpikirnya bukan seseorang datang ke rumah gue terus kita beres-beres bersama, gue lebih ke gue punya rumah sendiri yang sudah gue siapkan dan gue punya untuk diri gue sendiri. Ini kita ngomong bukan literally ya, ini gue menganggap diri gue sebagai rumah yang sudah kokoh fondasinya, yang sudah bagus isinya, yang sudah rapih. Nanti jodoh gue juga punya rumah sendiri yang sudah berfondasi kokoh. Nah kita buat lagi rumah untuk kita berdua dengan fondasi yang kita udah tahu nih, kita udah banyak belajar dari rumah kita sebelumnya. Oh ternyata rumah gue agak kurang ini, berarti gue harus di rumah kita yang bersama ini kita harus gini. Jadi kita buat ulang baru rumah gitu loh kasarnya, Bet. Jadi gue gak mau ada trauma-trauma gue di dalam hubungan gue gitu. Gue gak mau masalah di dalam gue ada sangkut pautnya sama masalah-masalah atau isu yang gue belum berdamai dalam hidup gue gitu. Because I think relationship is such a hard work to do, and to be able to be sane gitu. Walaupun sampai sekarang gue nggak tahu ya the idea of a healthy relationship itu seperti apa, cuma ya singkatnya ya gue merasa gue belum siap aja untuk itu. Iya sih. Bener nggak kalau gue bilang gini? Berarti lo karena di dunia ini ada dua kelompok real dalam berhubungan. Satu yang meletakkan kebahagiaannya di orang lain, di pasangannya. Satu yang merasa kebahagiaan itu tidak ada di orang lain, tidak di pasangan, tapi di diri sendiri. Lo tim yang kebahagiaan itu tidak ada di pasangan lo, so pasangan lo tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan lo, only you responsible for the happiness of yourself. Yes. Okay, well that's nice. Nanti kita lanjutin lagi ya di next session. Please do, think forward to it. Ya, dan juga gue encourage untuk yang nonton ini, kemudian kasih tahu Ariel Tatum itu selfie atau enggak. And please say a beautiful word to my friend Ariel Tatum because you deserve it. Darling, thank you so much. Thank you so much, Ariel. Stay safe ya. You too ya. Yeah, thank you so safe, much. stay happy, stay sane. Salam untuk your fiance. Okay, thank you Ariel. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Bye-bye.